35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Sir. Let's start our meeting today by reciting basmalah together. Oke, selamat malam teman-teman. Senang berjumpa lagi di kelas logika. Tapi sebenarnya saya penasaran sih. Sebenarnya apa yang kalian rasakan kalau pelajaran logika sebenarnya? Ya, tadi di kantor, terus di kamar mandi tuh kepikiran nih anak-anak tuh kalau kelas logika tuh kepikiran apa ya? Gimana, Ge? Saya pengen tahu kesannya sih. Gimana, Ge? Mister, bagaimana? Apa? Tadi bagaimana, Mister? Gimana? Apa yang dirasain kalau mata kuliah logika, mata kuliah? Mata kuliah. Kalau lagi logika tuh apa yang dirasain? Sumpah kah? Stres kah? Stres kah? Ya, 50-50, Mister. 50-50, oke. Ya minimal kalian bingung lah. Itu minimal banget ya. Minimal kalian bingung. Jangan sampai kalian itu belajar nggak bingung, nggak paham, teman-teman. Udah nggak bingung, nggak paham. Itu nggak mikir namanya. Itu kasta terendah ya. Jadi mending kalian bingung. At least kalian mikir, terus dari mikir itu kalian bingung. Nah, itu. Jadi kalau sampai kalian belajar sesuatu nggak paham, tapi nggak bingung juga saya ser. Lah, lu nggak mikir. Itu problemnya. Oke, kita lanjutkan materi logika. Oh ya, saya mau disclaimer karena beberapa kali terjadi. Jadi mungkin kalau nanti tiba-tiba saya hilang dari layar, itu berarti laptop saya nge-restart ya. Nggak tahu ini tiba-tiba. Saya belum sempat servis juga. Mohon dimaklumi ya teman-teman. Aman, Sir. Oke, sebentar. Saya atur dulu. Ya, kemarin teman-teman sudah belajar logika juga dengan Miss Widya. Saya juga udah lihat rekamannya full dari awal sampai akhir. Ada beberapa hal yang ditanyakan sama teman-teman cewek. Itu juga udah dikonfirmasi sama beliau, sama Miss Widya ke saya. Jadi nanti mungkin ada beberapa hal yang memang perlu saya jelaskan ya, jelaskan. Oke, sebelum itu saya mau review ulang. Oh, nggak jadi. Ternyata ini langsung materi. Nggak jadi deh, nggak jadi review. Semoga teman-teman masih ingat bahwa kita itu di pertemuan terakhir, terutama yang sama cewek ya. Karena yang cowok udah satu kali lebih banyak ketemu dengan saya. Ada univ, premis univ dan eksis yang subjeknya sama. Nah, ini pola yang belum saya ajarkan ke teman-teman cewek. Ada univ eksis, subjeknya sama. Tapi ada salah satu cara di mana kita itu milih opsi yang diawali dengan subjek tersebut. Tapi syaratnya adalah jangan coret pernyataan yang sama. Tapi ada nggak cara lain? Ada, yaitu dengan kita, kalau memang kita ketemu nih soal univ eksis, subjeknya sama. Terus, pas kalian lihat opsi, ternyata nggak ada tuh opsi yang diawali dengan subjek tersebut. Berarti kalian itu harus coret pernyataan yang sama. Di video yang saya lihat tadi malam, pembelajaran bareng Miss Widya, kalian, itu ada yang nanya, Miss, kata Mister Idam kalau subjeknya sama, nggak boleh dicoret. Nih.
Itu benar, karena waktu itu cewek baru dapat yang ini. Pilih opsi yang diawali dengan subjek tersebut. Tetapi jangan coret pernyataan yang sama. Sedangkan saya itu belum menjelaskan yang kedua, yaitu ada kemungkinan lain bahwa ketika premisnya itu unif eksis dan subjeknya sama, terus kalian nggak ketemu tuh opsi yang diawali dengan subjek tersebut. Ya berarti kalian harus coret pernyataan yang sama. Nah, kalau kalian pakai cara ini, kesimpulannya itu dua. Bisa unif, bisa eksis. Kalau unif diikuti oleh premis yang eksis, kalau eksis diikuti oleh premis unif. Nah, yang belum saya jelaskan yang ini. Nah, kalau gini, gimana, Sir? Kesimpulannya itu harus eksis. Jadi kalau misal kalian lihat opsi, terus ada yang diawali dengan subjek tersebut. Dan kalian nggak boleh coret jawaban apapun, atau kalian nggak boleh coret pernyataan apapun. Maka kesimpulannya bisa dua, bisa unif atau eksis. Tapi ketika kalian lihat, oh ternyata nggak ada tuh yang diawali dengan subjek tersebut. Berarti kalian harus coret pernyataan yang sama dan kesimpulannya harus eksis. Saya kasih contoh. Semua kucing bernafas dengan insang. Ini diimani saja ya. Nah, sebagian kucing berwarna hitam. Nah, ini kesimpulannya dua kalau kita pakai cara ini. Bisa semua, bisa sebagian. Tapi ingat, kalau mau ini, berarti kalian harus mengawalinya dengan subjek tersebut. Apa subjeknya? Kucing. Berarti setelah semua kuantor ini, semua kucing, ini kan semua diikuti komponennya sebagian. Komponen eksis berwarna hitam, bernafas dengan insang. Atau yang kedua, sebagian kucing yang bernafas dengan insang, ini komponennya semua berwarna hitam. Sedangkan yang di sini, kita mencoret nih pernyataan yang sama. Atau subjeknya kita coret. Tapi kesimpulannya hanya boleh sebagian. Nah, jadi seperti apa? Ya, kalau semua kucing bernafas dengan insang, sebagian kucing adalah hewan peliharaan. Berarti kesimpulannya adalah sebagian hewan peliharaan bernafas dengan insang. Atau boleh dibalik, karena kan sebagian boleh dibalik. Sebagian yang bernafas dengan insang adalah hewan peliharaan. Jadi kalau yang ini bisa unif eksis, tapi kalau kalian mau main coret, berarti kesimpulannya itu harus eksis. Terus kapan kita pakai yang ini, kapan kita pakai yang itu, Sir? Tergantung opsi, seadanya opsi. Kayak gitu, teman-teman. Khususnya yang cewek ya, barangkali ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. So far, cewek, cowok, adakah pertanyaan teman-teman? Oh, suara saya double ya? Cek, suara saya masih double nggak? Sudah tidak, Mister. Apa? Aman-aman. Oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, ini yang belum saya jelaskan ke cewek. Saya nggak tahu ya, kalian sudah sempat mempelajari ini atau belum. Jadi kalau unif eksis, subjeknya beda. Kalian fokus kepada subjek-subjek yang beda ini. Subjeknya beda, subjeknya beda. Unif-unif, eksis-eksis. Unif-eksis, kalau subjeknya beda, kesimpulannya pasti eksis. Unif-unif, unif ketemu unif. Kesimpulannya pasti unif, kalau subjeknya beda. Eksis ketemu eksis. Subjeknya beda, kesimpulannya pasti eksis. Ini penjelasan Miss Widya di awal, awal banget. Jadi Miss Widya di awal pertemuan tuh bilang, kalau unif ketemu eksis, kesimpulannya pasti eksis. Unif ketemu unif, pasti unif. Eksis ketemu eksis, pasti eksis. Itu berlaku jika dan hanya jika subjeknya beda. Nah, ini pasti nggak ada masalah. Dan seharusnya memang nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah itu kalau subjeknya sama, teman-teman.
ini univ eksis subjeknya sama, kemungkinannya bisa dua. Kalau kalian mau milih dengan yang diawali subjek tersebut, ya jangan dicoret apapun. Kesimpulannya bisa univ, bisa eksis. Tapi kalau ternyata nggak ada opsi yang diawali dengan subjek tersebut, ya kalian harus coret. Dan kesimpulannya harus eksis. Seperti itu. Nanti kita coba jelaskan yang ini, tapi di akhir. Silakan jawab, teman-teman. Oh, jangan dulu deh. Saya jelaskan dulu nih. Tidak ada itu univ. Beberapa itu eksis. Subjeknya sama nggak? Sama. Berarti kemungkinannya dua. Kalau nggak pakai cara yang ini, ya pakai cara yang ini. Sekarang kita lihat dulu, eliminasi dulu opsi-opsi yang bisa kita coret. Misalnya gini, di sini premisnya itu negatif. Kalau premisnya negatif, kesimpulannya harus negatif. Berarti kesimpulan yang positif, teman-teman coret saja. Hanya nggak pernah jadi jawaban ya. Hanya tidak pernah jadi jawaban. Hanya tidak pernah jadi jawaban. Sebagian pengurus OSIS yang baru adalah siswa kelas 10 yang mengikuti. Nah, ini salah. Kenapa? Karena dia itu positif. Berarti menyisakan kalau nggak Eropa, Denmark, Eropa. Sekarang boleh nggak univ eksis? Kesimpulannya univ. Boleh. Univ eksis, kesimpulannya univ boleh nggak? Boleh. Tapi pastikan bahwa opsi itu diawali dengan subjek tersebut. Subjeknya itu ini, siswa kelas 10. Sedangkan di sini adalah pengurus OSIS. Berarti nggak bisa. Ini pasti salah. Maka jawaban yang paling tepat itu Eropa. Teman-teman lihat, Eropa ini itu nggak ada subjeknya. Artinya adalah pernyataan yang sama kita coret. Kalau pernyataan sama kita coret, kesimpulannya harus eksis. Ini eksis nggak? Eksis. Berarti kesimpulannya adalah sebagian pengurus OSIS yang baru, ini pengurus OSIS yang baru, tidak mengikuti ekstrakurikuler panahan. Sejauh ini, untuk pola yang baru, ada pertanyaan nggak? Karena kalau mau bertanya on mic ya, jangan nanya di chat, karena saya nggak bisa lihat chat ini. Cuma satu device. Ada pertanyaan, teman-teman? Aman, sir. Aman ya? Jadi kalau ketemu soal seperti ini, pastikan dulu dia positif atau negatif. Bisa pakai eliminasi. Yuk, jangan lama-lama, teman-teman. Oke, beberapa sudah menjawab. Oke, masih seragam. Masih seragam. Kalian nggak lihat kolom chat kan buat jawab? Kita bedah. Univ, eksis. Beberapa tidak ada. Ingat, dia itu negatif. Berarti kalian eliminasi opsi-opsi yang jawabannya itu positif. Karena kalau premisnya negatif, dia pasti negatif. Semua buku anak ini positif. Sebagian editor buku pernah ini juga positif. Sebagian penulis buku anak tidak pernah. Oke, bisa. Beberapa penulis novel
Ini positif. Semua editor buku anak-anak tidak pernah. Nah, ini sisa dua opsi, teman-teman. Kalau nggak Kanada, Eropa. Sekarang kita lihat, ada nggak opsi yang diawali dengan subjek tersebut? Karena untuk menentukan apakah kita bisa sebagian, apakah kita mau sebagian atau semua, kita harus lihat subjeknya. Penulis novel fantasi. Ada nggak opsi yang diawali dengan penulis novel fantasi? Nggak ada ternyata. Ini editor buku anak-anak, yang ini penulis buku anak-anak. Berarti nggak ada. Otomatis, karena dia nggak ada di opsi, berarti dua pernyataan ini kita coret. Kalau kita coret, kesimpulannya harus eksis. Harus, Sir. Harus. Berarti yang Eropa pasti salah. Jawabannya Kanada. Sebagian penulis buku anak-anak tidak pernah menjadi editor buku. Kalau ada yang belum paham, kalian boleh bertanya ya. Langsung interupsi saja. Interupsi, Sir. Lanjut. Mister tanya, Mister. Yuk, siapa ini? Iva ya. Iva, Mister. Nah, Apa kan ada tuh sebelumnya kan soal yang tidak ada sama beberapa itu ada yang positif gitu. Itu gimana cara bedakan antara yang tidak ada, yang jawabannya negatif dengan jawabannya positif gitu, Mister? memang ada ya, tidak ada jawabannya positif, Miss Iva. Bentar. Sebelumnya itu kan ada tidak ada itu kan sama dengan semua, Mister. Terus ada beberapa, semua dengan beberapa. Semua Jawabannya tidak. kan sebagai, ah, gimana, Mister? Wait, wait, wait. Tidak ada. Tidak ada. Itu kan sama dengan semua tidak. Bisa dipahami nggak, Miss? Kayak misalnya gini. eh, Tidak ada siswa kelas 10 yang mengikuti ekstrakurikuler Panahan. Ini kan semakna dengan semua siswa kelas 10 tidak ikut Panahan. Kayak gitu, Miss Siva. Jadi, kalau memang premisnya itu negatif, kesimpulannya itu pasti negatif. Kapan bisa premisnya negatif, terus kesimpulannya positif? Kayaknya nggak ada deh. Kecuali kalau premisnya itu negatifnya dua. Misalnya gini, tidak ada siswa kelas 10 yang tidak mengikuti ekstrakurikuler Panahan. Nah, kalau kasusnya seperti ini, tidak ada siswa kelas 10 yang tidak mengikuti ekstrakurikuler Panahan. Lah, ini itu bukan negatif lagi, tapi positif. Kenapa dinilai positif? Karena tidaknya ada dua. Minus ketemu minus, pasti plus. Kayak gitu, Miss Iva. Berarti Mister kalau nanti disandingkan tidak ada sama beberapa, berarti pilihannya itu nanti pilih yang sebagian tapi mengandung unsur tidak gitu ya, Mister. Ya, yang negatif. Oke, Mister. Saya sempurnakan ya, kayak gini. Kalau misal premis pertama tidak ada, terus premis kedua beberapa atau sebagian, atau ada lah. Apakah pasti sebagian, Sir? Kalau memang teman-teman mau milih yang sebagian, ada syaratnya. Apa? Berarti harus coret pernyataan yang sama kalau mau eksis. Tapi apakah harus negatif, Sir? Harus. Nah, kalau itu benar. Kalau premisnya negatif, misal tidak ada ketemu beberapa, pasti kesimpulannya ada kata tidaknya atau ada kata bukan. Tapi awalannya apakah pasti sebagian, Sir? Belum tentu. Karena bisa jadi jawabannya itu sebagian atau boleh juga semua, tergantung. Bisa dipahami nggak, Miss Iva? Atau yang lain, ada pertanyaan nggak? Iya, paham, Mister. Oke, boleh lanjut teman-teman? Ada pertanyaan lain? Lanjut, Sir. Oke, gas. 02 banget. Yuk.
Perhatikan dulu premisnya, dia positif atau negatif. Lalu eliminasi. Biar nggak terlalu banyak yang dipertimbangkan. Ayo, ayo. Oke, beberapa sudah menjawab. Saya tandai beberapa. Yuk, yang lain. Oke. Kalian kalau mau ganti jawaban sangat boleh ya. Misal tadi awalnya jawab E, terus ganti jadi C. Boleh, sangat boleh. Oke. Ih, koneksi saya kok nggak stabil ya? Semua karyawan di divisi keuangan itu pandai menggunakan aplikasi spreadsheet. Sebagian karyawan di divisi keuangan adalah sarjana akuntansi. Dari sini kita tahu kalau dia itu bernilai positif. Kalian langsung eliminasi deh. Ini negatif, ini juga negatif. Eh, 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 oke, sisa Amerika, Belgium, sama Denmark. Divisi keuangan, karyawan divisi keuangan. Boleh nggak semua sama sebagian itu kesimpulannya semua? Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan coret apapun. Jadi semua sebagian, boleh nggak, Sir? Jawabannya semua. Boleh. Tapi syaratnya ini, jangan coret apapun. Sir, tapi di opsi adanya yang dicoret. Berarti gimana, Sir? Ya syaratnya harus diawali dengan sebagian. Sekarang kita lihat, ada nggak opsi A, B, D yang dia itu diawali dengan subjek tersebut? Karyawan divisi keuangan. Karyawan yang pandai, bukan. Sarjana akuntansi, bukan. Karyawan divisi keuangan. Nah, ini nih. Tapi lihat, kalau dia semua, ada nggak pernyataan yang dicoret? Ada, yaitu spreadsheet. Berarti Denmark ini pasti salah. Sisa Amerika atau Belgium. Sedangkan kalau yang Belgium ini awalnya semua. Padahal kita tahu, kalau semua jangan pernah coret apapun. Jangan coret apapun. Belgium ini salah. Kenapa? Karena dia semua. Tapi subjeknya ini bukan karyawan divisi keuangan. Dan dia juga mencoret. Maka jawabannya Amerika. Sebagian karyawan yang pandai menggunakan aplikasi spreadsheet adalah sarjana akuntansi. Ada pertanyaan so far? Kalian kalau bingung, tolong jujur ya. Jangan pura-pura paham. Ini sisa 5 hari, teman-teman. Kalian ujian tanggal 15-an mulai lah. Meskipun saya nggak tahu detailnya. Tapi tanggal 15 kita mulai. Dan pastikan semua materi yang kami ajarkan, Mister Oni ajarkan, itu benar-benar kalian kuasai ya. Jadi kalau memang masih bingung, silakan bertanya. Oke, lanjut.
Ini beberapa sudah menjawab. Sangat seragam kalian ya. Oke, kita bahas. Tidak ada kucing yang suka berenang. Beberapa kucing adalah hewan peliharaan. Dari sini kita tahu bahwa premisnya itu bernilai negatif. Berarti kita harus pilih yang ada kata tidak. Amerika aman, Belgium aman, hmm, ih, Kanada juga aman, eh, Denmark salah, Eropa juga aman. Ya, cuma eliminasi satu. Sekarang kita lihat, ini ada semua, semua tidak ada unif. Padahal kalau kesimpulannya unif, dia itu harus diawali dengan subjek tersebut. Subjeknya apa? Kucing. Sekarang kita lihat aja. Subjeknya apa? Hewan peliharaan. Pasti salah. Semua hewan yang tidak suka. Pasti salah. Kenapa? Karena kita harus pakai subjek tersebut kalau mau pakai kesimpulan semua atau tidak ada. Tidak ada hewan peliharaan juga salah. Jawabannya Eropa. Beberapa hewan peliharaan di kompleks Mawar itu tidak suka berenang atau beberapa hewan yang tidak suka berenang itu adalah hewan peliharaan di kompleks Mawar. Eropa. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Nggak ada chat. Oke, nggak ada. Universal ketemu universal. Jika subjeknya beda. Nah, ini gampang pasti. Kalau subjeknya beda, pasti gampang. Gimana, Sir? Ya karena subjeknya beda, unif ketemu unif pasti tetap unif. Aturannya tetap sama. Coret pernyataan yang sama. Coret pernyataan yang sama. Unif ketemu unif. Kalau subjeknya beda, kesimpulannya pasti unif. Yuk, silakan. Ini yang cowok sudah harusnya. Oke, satu orang sudah menjawab. Oh, tiga nih. Berapa mulai menyusul? Jawab. Oh, sih. Ini mudah seharusnya. Oke, makin banyak. Tidak ada dan semua. Dua-duanya unif. Tinggal kita lihat subjeknya aktor teater musikal dan alumni Sanggar Harmoni. Nah ini subjeknya beda. Tapi sebelum kita ngelihat ke opsi semuanya, lihat dulu nih. Ada kalimat negatif. Kesimpulannya pasti negatif. Semua aktor belum. Amerika salah karena positif. Tidak benar. Hanya pasti salah ya teman-teman. Positif juga. Positif juga. Lah, selesai ini. Belgium. Kenapa? Karena semuanya bernilai positif. Sedangkan pernyataannya itu negatif. Terus apa yang dicoret, Sir? Berarti ini. Aktor teater musikal dan aktor teater musikal. Menyisakan tidak ada alumni Sanggar Harmoni yang mengonsumsi ikan air tawar. Atau bisa juga kita ubah kalimatnya jadi semua alumni Sanggar Harmoni itu tidak mengonsumsi ikan air tawar. Dua-duanya boleh sama.
Ini mudah seharusnya. Yuk. Hati-hati. Hati-hati. Wih, semangat sekali kalian ya. Kalian boleh berubah pikiran loh teman-teman. Sangat boleh. Oh, kok mulai variatif jawaban ini? Ada bakat gerangan. Oke, kita bahas. Dan cukup banyak yang jawab bukan jawaban itu. Tidak ada dan semua. Dua-duanya unif. Ini ada kata tidak, berarti dia itu negatif. Ini negatif, ini negatif. Salah karena dia positif. Denmark semua mahasiswa salah juga. Eropa ada anggota klub buku ABC yang merupakan positif ini. Berarti tinggal Amerika kalau nggak Belgium. Tinggal lihat subjeknya anggota klub ABC dan mahasiswa sastra Inggris. Berarti kita harus coret pernyataan yang sama. Apa bahasa Jerman? Bahasa Jerman. Gak ada, Sir. Semua anggota klub buku ABC bukan mahasiswa Fakultas Sastra Inggris. Tidak semua mahasiswa sastra Inggris menjadi anggota klub buku ABC. Jawabannya itu pasti Amerika. Kenapa kok kayak gitu? Karena tidak semua dia itu dihukumi eksis. Ingat ya teman-teman, ini banyak banget yang salah. Kok bisa kalian? Mabok kalian telah. Unif itu semua tidak. Nah, kalau eksis itu tidak semua. Aduh, tidak semua. Bedakan ini. Kalian banyak yang terkecoh. Sorry, maksudnya. Oke, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai keliru ya. Kalian memang harus cepat, tapi tepat itu di atas segalanya ya. Ya, cepat kalau salah ya percuma juga. Ya, kalau tidak semua itu eksis, tapi kalau semua tidak, itu unik. Semua tidak dikerjakan, berarti nol. Tidak semua dikerjakan, berarti mungkin dari lima ada dua atau tiga yang nggak dikerjakan. Tapi kalau semua tidak dikerjakan, berarti nol. Tidak sama sekali. Bisa dipahami ya? Ini cukup mudah, jadi saya nggak perlu menjelaskan panjang lebar. Silakan. Bingung dengan soal ini ya? Oke, mulai seragam. Oke, oke, semuanya seragam.
Sekarang kita lihat. Mungkin ini bakal ada pertanyaan seharusnya. Mungkin ya. Kita lihat aja. Tidak ada inovasi yang diluncurkan ke pasar kecuali telah melewati uji. Tidak kecuali. Tidak itu negatif, kecuali juga negatif. Karena langsung dinegasikan. Contohnya kayak gini, misal saya kasih contoh bahwa kecuali itu negatif. Semua siswa itu datang, kecuali Husni misal. Berarti Husni ini adalah negasi atau pengecualian dari pernyataan tadi. Semua siswa datang nih, kecuali Husni. Berarti kecuali ini bermakna negatif. Negatif ketemu negatif, pasti positif. Tidak ada semua. Berarti kesimpulannya pasti semua. Beberapa pasti salah. Ini positif, berarti kesimpulannya juga harus positif. Ini benar positif. Uji hanya. Nah, ini pasti salah. Semua inovasi ini benar. Ini oke, positif. Amerika, Denmark, sama Eropa. Adakah yang jauh? Ristagen beda ini. Malah deh. Tidak ada inovasi yang diluncurkan ke pasar. Eropa itu sir. Apa? Nggak ada ya? Oke. Tidak ada inovasi yang diluncurkan ke pasar kecuali telah melewati uji kelayakan. Misal kalian bingung dengan inovasi yang diluncurkan. Berarti semua inovasi yang diluncurkan telah melewati uji kelayakan. Nah, kayak gini. Semua inovasi yang diluncurkan berarti telah melewati uji kelayakan. Ternyata semua inovasi dari Departemen X berhasil diluncurkan ke pasar. Pertanyaan saya gini, ketika pernyataannya semua inovasi dari Departemen X itu berhasil diluncurkan ke pasar, apakah semua yang diluncurkan ke pasar itu adalah hasil dari inovasi Departemen X? Jawab, teman-teman. Ketika semua inovasi dari Departemen X itu berhasil diluncurkan ke pasar, apakah semua yang diluncurkan ke pasar itu pasti adalah inovasi Departemen X? Iya nggak, teman-teman? Gak ada jawaban. Ini tuh nggak bisa dibalik, teman-teman ya. Kenapa? Karena dia itu semua. Berarti semua inovasi dari Departemen X berhasil diluncurkan ke pasar itu tidak sama dengan semua yang diluncurkan ke pasar pasti Departemen X. Sekarang kita lihat opsinya. Semua inovasi yang melewati uji kelayakan berasal dari Departemen X. Emang iya? Enggak lah. Yang kita tahu kan berarti kan inovasi dari Departemen X itu diluncurkan ke pasar. Saya hapus biar nggak terlalu berat. Kesimpulannya kan berarti harusnya semua inovasi dari Departemen X itu kan telah melewati uji kelayakan. Kenapa? Karena diluncurkan ke pasar, ini pasti salah. Kenapa? Dua pernyataan ini tuh udah muncul dua kali. Coret pernyataan yang sama. Tadi kita melihat bahwa kesimpulannya itu harus positif. Negatif salah, hanya juga salah. Pasar ini juga pasti salah. Nah, sekarang tinggal Amerika kalau nggak Denmark. Tadi kita sepakat bahwa semua inovasi dari Departemen X berhasil diluncurkan ke pasar itu tidak sama dengan semua yang diluncurkan ke yang semua yang diluncurkan ke pasar itu berasal dari Departemen X. Berarti mana yang lebih tepat, teman-teman? Amerika atau Denmark? Semua inovasi yang telah melewati uji kelayakan berasal dari Departemen X. Atau semua inovasi dari Departemen X telah melewati uji kelayakan. Jawaban yang paling tepat itu Denmark, teman-teman. Kenapa ini awalannya? Semua inovasi dari Departemen X
berarti telah melewati uji kelayakan. Kalian yang menjawab Eropa, what happens? Apa yang terjadi? Kok bisa kalian serempak Mister, Gimana karena teman? kan itu kan kalau tidak ada kan sama dengan semua gitu kan. Terus tidak tidak ada kan negatif. Hmm, Jadi milih yang negatif di bawah gitu. Eropa itu negatif atau positif teman-teman? Ada dua ya negatifnya, berarti jadi Iya, positif. betul. Nah, oke, Mister. Oke, ini negatif-negatif. Berarti yang Eropa itu nilainya positif. Tidak, itu negatif. Kecuali juga negatif. Maka kesimpulannya juga harus positif. Tapi apa salahnya sih Eropa sih, Sar? Ya karena tadi kita di pola unif ketemu unif, subjeknya beda. Kalau subjeknya beda, kita harus coret pernyataan yang sama. Coret pernyataan yang sama. Apa? Pasar ke pasar. Berarti Eropa ini pasti dieliminasi awal. Kenapa? Karena dia menyebutkan pasar di kesimpulan. Padahal seharusnya pasar itu sudah dicoret. Gak kebaca kata kecualinya. Alah, alasan aja. Cowok emang. Ya. Ada pertanyaan lagi selain IVA? Kalian jangan pura-pura paham ya teman-teman. Kalau memang masih bingung, jangan sungkan untuk bertanya. Kalian kalau sampai gagal di LPDP ini, waktu nunggunya itu nggak sebentar, teman-teman. Cukup lama. Jadi mending kalian berhasil sekarang. Masih punya waktu 5 hari, maksimalkan. Masih bisa ketemu tutor-tutor, Mister Rizky, Miss Widya, Mister Oni, Miss Desi, Miss Cindy. Jadi kalau masih ada kebingungan, tanya aja. Ini aman ini? Mister, Yup. ini masuknya subjeknya sama atau enggak ya? Subjeknya sama nggak, Miss? Menurutmu? Sama. Loh, kok bisa? Subjeknya setelah inovasi atau yang setelah Ini. si Ini, ini, tidak ini, ada ini. keseluruhan? Ini. Oh, sampai. Oh, I see. Oke, Jadi, oke. ini kejadian di cowok. Jadi jangan potong subjek ya. Misal kemarin itu penulis buku anak-anak sama editor buku anak-anak. Ini ada cowok yang nanya kemarin. Ini sama nggak teman-teman? Penulis buku anak-anak dengan editor buku Beda. anak-anak sama nggak? Beda kan? Beda. Jadi jangan Beda. nganggap oh ini berarti sama Sar karena sama-sama buku anak-anak. Enggak, ini penulis, ini editor. Nah, ini itu satu rangkaian subjek. Ini juga satu rangkaian subjek. Jangan cuma dibaca oh inovasi-inovasi. Inovasi dari VIP dengan inovasi dari BEC misal. Itu meskipun sama-sama subjek, apakah itu membicarakan hal yang sama ya beda. Ini inovasi yang diluncurkan ke pasar, sama ini inovasi dari Departemen X. Itu utuhnya. Kayak gitu, Miss. Oke, oke, Mister. Thank you. Thank you. Ada pertanyaan lain? Kalian boleh sekedar konfirmasi ya. Jangan memvalidasi sendiri. Gak ada. Kita lanjut. Silakan saya tunggu komennya. Ulangi. Sebentar, nanti saya ulangi. Kalian kalau mau ada pertanyaan atau ada permintaan, kalian on mic ya. Saya nggak bisa lihat chat soalnya. Cuma satu device ini.
Beberapa sudah menjawab. Oke. Yap, sudah banyak yang benar. Nice. Semua tidak ada. Unif ketemu unif. Tapi di sini negatif. Kesimpulannya pasti negatif. Amerika nggak ada kata tidak, nggak ada kata bukan. Pasti salah. Belgium, dia itu sebagian. Pasti salah. Eropa, beberapa juga pasti salah. Kanada, semua kapal selam adalah kendaraan bermesin jet. Kan dia positif, pasti salah. Denmark, tutup mata, ketemu jawabannya. Sangat mudah. Kalian eliminasi dulu. Setelah itu lihat subjeknya sama atau beda. Kalau sama berarti gunakan pola yang memang sesuai. Kalau beda juga gunakan pola yang sesuai. Ristagen katanya mau ulangi. Apa yang perlu diulang, Mister Ristagen? Maaf, Sudah tadi boleh Mas. diperjelas. Sudah selesai tadi Mas. Apa? Sudah. Oh, sudah. Sebelumnya. Oke. Yap. Hmm. Hmm, 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 hmm. Wah, ini mah mudah ini tutup mata ini mah. Wih. Oke, berapa? Sudah menjawab dengan jawaban yang seragam. Tidak ada dan semua. Unif ketemu unif, unif. Ada kata tidak berarti negatif. Kesimpulannya juga harus negatif. Amerika salah karena dia positif. Belgium ada kata tidak negatif. Kanada salah karena positif. Denmark positif juga. Eropa juga positif. Tutup mata, jawabannya Belgium. Semoga pola-pola seperti ini membantu ya teman-teman. At least kalian bisa menemukan jawaban dengan lebih cepat. Karena TBS itu lagi-lagi kalian juga harus pintar-pintar ngatur waktu ya. Apalagi untuk analitis. Saya yakin analitis cukup makan waktu lama. Jadi kalian maksimalkan di logika dan analogi dulu. Setelah itu, sisa waktu yang tersedia baru kalian push di analitis. Jangan dibalik. Jangan kalian kerjakan dulu analitis, udah nyoba ngerjakan gak ketemu jawaban, lewat. Udah nyoba kerjakan gak ketemu jawaban, lewat. Akhirnya banyak waktu yang terbuang kayak gitu ya. Jadi kalian kerjakan dulu yang gampang, analogi, logika, habis itu baru analitis. Kalau memang kalian nganggap bahwa analogi dan logika itu lebih mudah daripada analitis. Tapi kalau kalian ngerasa, wah analitis lebih gampang, sir, mending saya analitis dulu lah. Ya udah, nggak apa-apa. Analitis dulu, tapi pastikan kalian cukup waktu untuk mengerjakan analogi maupun logika. What? It sounds so good. Ada pertanyaan so far? Nggak ada? Mister Nah, tanya Mister, uh, nggak ada jelimet ini. itu gimana cara Yuk, bedain antara pernyataan yang sama dicoret ke pernyataan yang sama muncul? oke. Nice question. Pertanyaan sama dicoret, pernyataan sama muncul kayak gitu ya, Miss Iva ya? Benar Mister.
Kapan kita coret? Kalau oke, dia itu dicoret kalau subjeknya beda. Ini tuh pasti. Kalian coret kalau subjeknya itu beda dan ini tuh pasti. Jadi kalau kalian sudah lihat ini buku fiksi, ini biografi, itu kan sudah jelas ya subjeknya beda. Kalau subjeknya beda, itu kalian pasti coret. Dan itu pasti mudah. Yang susah, bukan susah, yang cukup tricky, itu kalau subjeknya sama. Saya coba review ulang ya tadi ya. Karena yang cukup banyak soal muncul itu kalau unif ketemu eksis dan subjeknya sama. Ini kita bahas subjeknya sama. Unif ketemu eksis. Unif ketemu eksis. Ini kita bicara soal subjek yang sama. Sir, kapan kita boleh coret? Kapan kita nggak boleh coret? Jangan dicoret. Tidak coret. Kalau opsinya diawali subjek tersebut. Kalau opsinya itu diawali dengan subjek tersebut, berarti kalian tidak boleh coret. Dan ini kesimpulannya dua. Bisa unif, bisa eksis. Tapi ini harus coret, Sir. Harus. Tapi syaratnya apa? Berarti yang dicoret ini pasti subjeknya. Jangan deh. Oh iya ya, ini saya langsung saja. Yang dicoret subjeknya, tapi kesimpulannya itu harus eksis. Ini kebayang nggak Miss Iva atau yang lain yang rasa masih bingung? Tetap, tetap, tetap Tapi itu nggak paham. oke, Bisa ulang, Sir? saya balik lagi. Apa? Kayak gini nih. Memang soal ini tuh paling tricky dan paling banyak muncul di TBS. Dari 6 kali saya ngajar, iya 6 kali, ya. 6 kali saya ngajar LPDP. Tipe Unif Eksis ini memang selalu jadi momok. Unif Eksis, subjeknya sama ya. Kan pertanyaannya kapan harus coret atau tidak coret. Nah, saya ulangi nih. Pertanyaannya itu adalah kapan kita harus mencoret, kapan kita tidak boleh mencoret. Kapan jangan dicoret? Ya ketika di opsi tersebut subjeknya muncul. Nih, oh bukan. Nih, nih. Misalnya ini kan subjeknya sama. Ini subjeknya sama. Unif ketemu eksis. Lah sekarang kan kemungkinannya dua. Ini subjek ini tuh perlu dicoret apa enggak? Ya tinggal teman-teman lihat di opsi jawaban. Karena memang benar nggak ada opsi pasti apakah harus dicoret atau enggak. Tapi kalau kalian mau mencoret, aduh malah muncul. Kalau kalian mau